saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp7.4.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya.
Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium
yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut.
Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Ada 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul
17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian
terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah
Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp2.410.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR
dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan.
Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang
termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing, sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua,
DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media.
Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah. Yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950.
sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4.
anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.077.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp7.420.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara.
Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah.
Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta
Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan
penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media.
Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Suhbi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun
Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000. Yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September.
Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator.
Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing
Tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen.
Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta.
Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September, seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses
Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000.
pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September, seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator.
Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000.
Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah Rp4,2 juta. Ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000.
Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp2.410.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil
melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.610.000
Rp595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah Rp4,2 juta. Ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20
Rp7.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025.
Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh
anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah.
Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing,
Tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.500.000
Rp595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak
hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah
Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah. Yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa
komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi
dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.
Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah. Yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Suhbi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya.
Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota
seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan,
Rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000.
Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat
kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp7.420.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025
kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional
adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing.
Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000,
yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp2.410.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah Rp4,2 juta. Ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000.
Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026.
Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah
Rp595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai
Rp7.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp50.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025.
Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh
anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah.
Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing,
Tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September, seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing. Tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.680.000.
Rp595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Ada 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak
hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah
Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah. Yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65.595.730 rupiah. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa
komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi
dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420 ribu rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168 ribu rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.
Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000. Yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950. Sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksud kami 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Supmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya.
Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota
seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan,
Rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000.
Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September, seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat
kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah. Honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp7.4.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025
kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket Rp2 juta. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional
adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta rupiah, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing.
Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026. Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000, tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000,
yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp74.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai Rp65,5 juta. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah Rp4,2 juta. Ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000.
tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, tunjangan beras pejabat negara Rp289.680, lalu uang sidang atau paket Rp2 juta, lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai Rp20.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp57.433.000. Total bruto adalah Rp70.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pimpinan DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Ada 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026.
Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsuri. Anggota DPR RI saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu 420.000 rupiah. Tunjangan anak pejabat negara sebesar 168.000 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara 289.680 rupiah, lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah, lalu total gajinya adalah 16.777.680 rupiah. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai 20.033.000 rupiah. Tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar 7.187.000 rupiah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan 4,8 juta rupiah, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar 8.461.000 rupiah, yang totalnya adalah 25.383.000 rupiah. Lalu total tunjangan konstitusional 57.433.000 rupiah. Total bruto adalah 74.210.680 rupiah. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu 8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah 65
Rp595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai 50 juta rupiah. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian. 5 anggota DPR RI nonaktif dipastikan tak lagi mendapat gaji serta tunjangan dari negara. Hal tersebut untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ini digaungkan dan jatuh tempo pada 5 September. Adapun 5 anggota DPR RI nonaktif tersebut adalah Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, lalu ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar. Dalam konferensi pers pada Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif masuk dalam 6 poin keputusan. Perihal penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik masing-masing, prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Selain penghentian gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif, ada 5 keputusan lainnya hasil dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September. Seperti menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Saat ini sudah tak lagi mendapat tunjangan rumah dan mendapat pemangkasan sejumlah tunjangan lainnya. Akibat penghapusan sejumlah tunjangan tersebut, saat ini take home pay yang diperoleh anggota DPR mencapai 65,5 juta rupiah. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut melampirkan rincian tunjangan yang diperoleh para legislator. Adapun daftar gaji dan tunjangan DPR adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 4,2 juta rupiah, ini berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000. Lalu tunjangan suami atau istri pejabat yaitu Rp420.000. Tunjangan anak pejabat negara sebesar Rp168.000. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. Lalu uang sidang atau paket 2 juta rupiah. Lalu total gajinya adalah Rp16.777.680. Kemudian untuk tunjangan konstitusional adalah biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat senilai
Rp7.033.000, tunjangan kehormatan anggota DPR sebesar Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4,8 juta, honorarium yang termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan masing-masing sebesar Rp8.461.000, yang totalnya adalah Rp25.383.000. Lalu total tunjangan konstitusional Rp54.433.000. Total bruto adalah Rp7.4.210.680. Kemudian terdapat pajak PPh 15%, yaitu Rp8.614.950, sehingga total take home pay yang didapat oleh para legislator adalah Rp65.595.730. Dasko menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan antara para pimpinan DPR RI dengan seluruh ketua fraksi partai di DPR RI. Dari pertemuan tersebut kemudian didapatkan 6 poin hasil kesepakatan. Di antaranya adalah penghapusan pemberian tunjangan perumahan yang sebelumnya disiapkan senilai Rp50 juta. Sejumlah tunjangan yang melekat juga dipangkas, termasuk biaya listrik hingga tunjangan transportasi. Sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus